Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Jambi dengan nomor NIM J1B1200041. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan seputar tentang mandi wajib. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Mandi wajib adalah bagian dari toharoh. Toharoh sendiri artinya bersuci. Toharoh terbagi menjadi 3. Yang pertama berwudu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga dengan cara tayamum. Nah, bab toharoh ini berlandaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak akan menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Lalu kita masuk ke bab pengertian mandi wajib. Mandi wajib itu, kita masuk ke pengertian mandi wajib. Cara untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri adalah dengan mandi dan berwudu. Namun dalam Islam dikenal sebagai dengan istilah mandi wajib. Mandi wajib ini adalah sebuah aturan dari Allah untuk umat muslim dalam kondisi tertentu dan syarat tertentu. Bagaimana sebetulnya mandi wajib dan cara untuk melaksanakannya akan dibahas dalam video berikut ini. Dalam bahasa Arab, mandi berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, mandi wajib dalam Islam ini ditujukan untuk membersihkan diri sekaligus mensucikan diri dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Untuk itu mandi wajib itu diharuskan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Lalu kita masuk ke bagian kondisi yang menyebabkan mandi wajib itu dilakukan dalam Islam. Yang pertama adalah keluarnya air mani atau yang lebih dikenal dengan junub. Junub ini
telah menjelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abirina sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaita aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Selain itu, sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mandi diwajibkan dikarenakan keluar air mani. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu bertemunya atau bersentuhnya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita walaupun tidak keluar mani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang duduk di antara anggota tubuh perempuan yang 4, maksudnya di antara 2 tangan dan 2 kaki, kemudian menyetubuhinya, maka wajib baginya mandi, baik mani itu keluar atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila 2 kemaluan telah bertemu, maka wajib baginya mandi. Aku dan Rasulullah SAW pernah melakukannya, maka kami pun mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa bila suami istri telah berhubungan badan walaupun tidak keluar mani, sedangkan telah bertemunya kemaluan di antara keduanya, maka wajib keduanya mandi wajib untuk mensucikan diri. Yang ketiga, penyebab dilaksanakannya mandi wajib yaitu haid dan nifas, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Darah yang dikeluarkan dari proses haid atau nifas, haid dan nifas, statusnya adalah suatu kotoran atau najis dan membuat tidak suci diri wanita. Untuk itu, wanita yang telah melewati haid dan nifas, maka wajib baginya mandi, atau kita sebut dengan mandi wajib, untuk bersuci agar bisa kembali untuk beribadah.
Hal ini disebabkan ada larangan saat haid dan nifas untuk melaksanakan sholat dan puasa sebelum benar-benar suci dan suci dari hadas. Sedangkan menundanya merupakan dosa karena meninggalkan hal wajib, hal yang dalam kondisi telah melewati haid atau nifas. Penyebab yang keempat yaitu kematian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan berihram terhadap seorang yang telah meninggal terpelanting oleh ontanya, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mengalami kematian ia wajib untuk dimandikan. Untuk itu mandi wajib ini berlaku pula bagi orang yang sudah meninggal, walaupun ia bukan mandi oleh dirinya sendiri, melainkan dimandikan oleh orang-orang yang lain. Untuk pelaksanaannya, maka setelah dimandikan ada pelaksanaan sholat jenazah dalam Islam sebagai sholat terakhir dari mayit. Lalu kita akan menjelaskan tentang rukun dan cara pelaksanaan mandi wajib. Yang pertama adalah niat. Niatnya nawaitu ghusla li rafil hadasil akbaril fardha lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Setelah itu bisa kita mengucapkan bismillah sebagai permulaan untuk mensucikan diri. Hal ini dikarenakan ada banyak fadilah bismillah jika dibacakan seorang muslim dalam aktivitasnya. Yang kedua, membasuh seluruh anggota badan yang zahir. Nah, ini adalah rukun yang kedua. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara mandi. Beliau bersabda, mandilah engkau, jiruskan 3 raup air ke kepala, kemudian ratakan ke seluruh badan. Dengan cara itu sucilah engkau. Hadis riwayat Muslim. Membasuh semua anggota badan termasuk kulit atau rambut dengan air serta meratakan air pada rambut hingga ke pangkalnya. Selain itu wajib juga membasuh dengan air ke seluruh badan termasuk rambut-rambut, bulu-bulu yang ada pada anggota badan, telinga, kemaluan, bagian belakang ataupun bagian depan. Yang ketiga, rambut dalam kondisi terurai atau tidak terikat. Untuk mandi besar atau mandi wajib, maka rambut dalam kondisi terurai atau tidak terikat. Hal ini untuk benar-benar mensucikan seluruh tubuh. Sedangkan jika terikat, maka tidak sempurna mandinya. Dikhawatirkan air yang dialirkan tidak membasuh bagian yang dalam. Selain itu bisa juga selepas dalam kondisi junub atau haid bagi wanita mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan dalam Islam adalah suatu yang sangat dianjurkan, dan mencukur bulu kemaluan dalam pria pun sangat dianjurkan. Hal ini bisa menambah kebersihan dan tidak banyak kotoran yang bersisa yang masih melekat pada dalam bulu di badan. Namun perlu diperhatikan, walaupun mencukur bulu-bulu atau rambut yang dianjurkan dalam Islam, namun berbeda dengan mencukur alis. Untuk itu ada hukum mencukur alis dalam Islam yang perlu diperhatikan, terutama bagi kaum wanita. Yang keempat, memberikan wewangian bagi wanita yang setelah haid. Nah, ambillah sedikit kasturi, kemudian bersihkan dengannya. Hal ini sifatnya tidak wajib, melainkan sunnah saja. Untuk wanita, maka bisa memberikan semacam wewangian ataupun sari-sari bunga
yang bisa membersihkan dan membuat wangi kemaluannya, di mana telah terkena darah haid selama periodenya. Untuk itu, di zaman Rasulullah SAW diberikan bunga kasturi, sedangkan di zaman kita ada banyak sari-sari bunga atau hal lainnya yang bisa lebih mensucikan, membersihkan, dan membuat wangi. Lalu kita akan membahas tentang cara mandi wajib yang baik menurut Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu terlebih dahulu mencucuri tangan sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut digunakan mandi atau dimasukkan ke dalam tempat pengambilan atau penampungan air. Hendaknya dibasuh terlebih dahulu tangannya sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu membersihkan kemaluan tempat keluarnya air mani. Kita membersihkan kemaluan dan kotoran di antara 2 lubang ya, dubur dan lubang kemaluan. Itu hendaknya menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan, bukan tangan kanan. Karena tangan kanan itu digunakan untuk makan, sedangkan tangan kiri digunakan untuk membersihkan kemaluan. Setelah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, maka cucilah tangan kita tadi dengan tanah, atau bisa juga kalau di zaman sekarang ini dengan sabun. Kita cuci pakai sabun supaya bersih tangan kita. Lalu setelah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berhudu dengan cara berhudu yang benar sesuai aturan dan rukun-rukun dalam Islam selagi akan melaksanakan sholat, dari niat, lalu membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, istinsya, basuh muka, sampai membasuh kaki. Lalu setelah berhudu, maka dianjurkan untuk memulai mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Yang keenam itu kita mencuci kepala sambil dikeramas-keramas, sambil di gini kan, sampai airnya itu menyentuh kulit bagian kepala kita. Nah, dari kanan ke kiri sampai hingga ke sela-sela rambutnya ya. Benar-benar bersih dan sempurna. Lalu yang terakhir, kita mengguyurkan air mulai dari sisi badan yang sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Dimulai dari yang kanan, karena kanan itu yang sesuatu yang baik untuk memulai. Jadi diguyurkan air ke sebelah kanan, bagian sebelah kanan terlebih dahulu, baru ke sebelah kiri. Dan pastikan badan kita ini terbasuh oleh air, sampai air ke seluruh anggota badan kita, agar mandi wajib kita ini sempurna. Lalu kita akan membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam pelaksanaan mandi wajib. Yang pertama yaitu berlebihan dalam menggunakan air. Hal ini dimakruhkan karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW selalu mandi dengan menggunakan 1 sa air sampai 5 mud, dan ketika wudu dengan 1 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut penjelasan dari Dr. Mustafa Bala dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i, dikatakan bahwa 1 sa itu setara dengan
4 mud, dan 1 mud itu cakupannya selebar 9,2 cm. Nah, yang kedua hal yang dimakruhkan yaitu mandi di dalam air yang tidak mengalir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh mandi di dalam air yang tidak mengalir, dan ia dalam keadaan junub. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana ia melakukannya?" Ia mencakupnya dengan 1 cakupan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, ketika melakukan mandi, hendaknya ia mengambil air dengan tangannya atau dengan gayung, bukan mencebur ke dalam bak mandi yang telah terisi air 2 kula, tapi dengan menggayunginya, mengambilnya sedikit demi sedikit. Seandainya air yang dalam bak mandi itu sedikit, tidak sampai 2 kula, maka ia meniati iqtirab, dibolehkan menggayunginya, sehingga air yang sedikit tersebut tidak menjadi air mustakmal, sebab langsung kemasukan bekas air dari sebagian anggota badan kita. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan tentang seputar mandi wajib. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.